Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita kepada Allah. Sore hari ini kita diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kemampuan untuk hadir dalam acara ngabuburit bersama Prof. Fahmi Idris yang masih sangat grace ini penetapan sebagai guru besarnya hari kemarin di Padang. Kita ucapkan selamat kepada Bang Fahmi. Sangat inspiratif dan motivatif buat semua. Hari ini kita awali pertemuan kita pada sore hari ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara kita akan dipimpin oleh Prof. Aan Hasanah. Silakan Prof. Terima kasih Kang Jana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bang Prof. Fahmi Idris yang baru dikukuhkan tadi, luar biasa, selamat dari kita semua. Kemudian yang saya hormati para guru besar yang bergabung di sore hari ini, para doktor dan semua anggota KAHMI maupun adik-adik HMI. Alhamdulillah ngabuburit sore ini luar biasa karena kita menghadirkan tokoh inspiratif yang kalau sekarang ini dikenal dengan istilah individu pembelajar. Jadi, nah ini tokoh individu pembelajar. Kalau bintang pelajar itu masa lalu, tetapi individu pembelajar adalah pemilik masa depan karena terus-menerus kita belajar. Nah, sore hari ini ngabuburitnya adalah bagaimana kita menggali tokoh individu pembelajar yang pemilik masa lalu, sekarang, dan kemudian masa depan ya Bang, dan itu sudah dibuktikan dalam biodata Bang Prof. Fahmi Idris yang dari seorang pengusaha, seorang politisi handal, kemudian 2 kali anggota menteri kabinet, kemudian sampai sekarang terus melakukan aktivitas. Nah, itu sebagai ciri dari individu pembelajar. Sore hari ini, tadi karena Abang baru saja landing dan kita sambil menunggu bedug azan maghrib, dipersilahkan kepada Abang untuk memberikan perspektifnya untuk kita semua, untuk kami semua, supaya kami bisa mengambil lesson learn-nya. Bagaimana menjadi pembelajar sejati sebagai pemilik peradaban hari ini dan ke depan. Silakan Abang. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, ketika seseorang melakukan suatu tindakan, dia tidak bisa terhindar dari katakanlah beberapa saat dari masa lalu. Jadi kita melakukan karena kegiatan hari ini, karena kita mempunyai background tentang apa yang pernah kita lakukan dengan kita dan teman-teman beberapa saat. Nah, begitu juga dengan saya. Saya melakukan berbagai studi karena memang saya punya latar belakang tertentu. Apa latar belakang saya sehingga saya mempunyai dedikasi yang kuat untuk studi. Bayangkan umur saya ini bukan 40-an, 50-an, sudah hampir 80. Tapi hasrat saya belajar itu tidak kunjung padam, terus saja. Pertama, yang kalau memberi motivasi kepada saya hingga saya melakukan berbagai langkah pembelajaran adalah ibu saya. Saya memanggilnya emak, ya. Emak saya ini tidak seperti Kohati yang mempunyai pendidikan cukup tinggi.
mak saya ini tidak tinggi. Mak saya ini hanya bisa membaca Quran huruf gundul. Itu saja kemampuan beliau. Yang lain nggak bisa. Jadi sulit kalau kita mau melakukan diskusi yang rada dalam tentang berbagai hal dengan mak saya. Saya ingat pada suatu hari ketika saya pulang dari kuliah pertama itu, saya bawa 2 buku. Satu buku Economics karangan Paul Samuelson, yang kedua buku Accounting karangan Noble Emerson. 2 buku tebal-tebal, meyakinkan sekali buat saya orang kampung bahwa 2 buku itu, dan itu akan saya tunjukkan ke Mas. Saya katakan, Mak, ini saya baru pulang kuliah. Ini saya pinjam buku. Nanti hari-hari saya bergaul dengan buku ini. Mak saya itu kalau gembira, hatinya senang. Dia melakukan satu gerakan yang saya hafal. Dia itu begini gerakan. Aduh, anak. Nah, itu tandanya beliau tuh gembira sekali. Tepuk tangan, dan kemudian disusul dengan kata-kata aduh. Itu tandanya beliau ini saya berharap begitu, bahwa anaknya ini buku pelajarannya bukan yang tipis-tipis itu 2 buku tebal, tidak ada tanda-tanda. Saya menyadari, ya saya tidak bisa melakukan berbagai pengolahan kreativitas mengenai buku itu. Lalu mak saya tiba-tiba berkata, begini, itu tetangga kita. Anaknya namanya Jamal, Uda Jamal. Kita biasa memanggil Uda Jamal. Itu sudah selesai sekolah, dia sudah jadi dokter. Tapi kabarnya dia akan terus lagi sekolah. Sekolah berikutnya kan. Sekolah tinggi. Oh, memang. Terus dicontoh itu ya, insya Allah. Itu dialog saya sepulang saya dan kuliah. Kemudian, karena saya bergaul cukup dekat dengan Uda Jamal, ya saya tahulah akan kemana beliau setelah saya jadi dokter. Ternyata beliau melanjutkan pendidikan kedokteran pada tahap berikutnya. Mak saya bangga dan gembira kalau anak-anaknya naik kelas. Itu gembira sekali. Begitu juga saya berharap dengan saya berada pada posisi mahasiswa, mak saya akan gembira. Mak saya tidak kesal, memang ada rasa kegembiraan. Tapi ketika saya tunjukkan buku-buku itu, beliau tidak memberikan kode gembira luar biasa. Saya nggak dapat itu. Saya tidak dapat aplaus. Tidak apa-apa. Tentu ada pikiran lain di dalam pikiran saya. Akhirnya saya berkesimpulan setelah bergaul dengan Uda Jamal dan teman-teman lain. Yang dimaksud sekolah tinggi oleh teman saya adalah satu sekolah yang tidak ada sekolahnya berhenti atau terhenti. Itu sekolah tinggi yang dimaksud. Oh begitu. Jadi saya mulai berusaha lah agar saya berada pada posisi itu. Dan syukur alhamdulillah saya mencapai posisi itu. Tapi Tuhan mengambil keputusan yang lain. Ketika saya melanjutkan pendidikan tinggi, mak meninggal. Wah. Jadi saat saya
mau mencapai degree S3, memang sudah nggak ada. Dalam pikiran saya akan melapor itu kepada mas saya. Nah, ini loh, yang maksud sekolah tinggi. Tapi sudah, begitu saya dapat jasa itu, hari pertama itu, saya pergi ke makam mak saya melapor. Bagaimana Pulamika. saya pikirkan kalau beliau, dan itu juga yang mendorong saya melanjutkan studi. Mungkin mak saya akan lebih berbahagia di alam sana kalau saya bisa juga menyelesaikan studi yang oleh teman-teman saya dianggap sulit, yaitu filsafat. Dan syukur alhamdulillah saya bisa mencapai dan seterusnya. Sehingga saya kemarin di Sabtu tanggal 9 diberikan pengukuhan sebagai guru besar dari Universitas Negeri Padang. Fakultas bukan jurusan ini, bidang studi sumber daya manusia. Tapi namanya ini pemberian pada saat saya berusia sudah mendekati 80, maka saya mendapat titel kehormatan dari kampus. Menurut saya tidak apa-apa lah. Juga gelar ini buat saya juga tidak ada apa-apa. Toh mak saya udah nggak ada. Ada gelar ini buat saya penting sekali untuk melapor ke mak saya. Saya anaknya sudah mencapai degree sekolah tinggi. Sebagaimana yang dikatakan. Jadi saudara sekalian, itu latar belakang. Dan latar belakang itulah yang mendorong saya tekun belajar dan mempelajari berbagai hal yang memang tidak diajarkan di kampus. Saya cari sendiri. Dan jadi teman-teman, saudara-saudara, adik-adik, kita melakukan studi di tingkat perguruan tinggi harus ada motivasi, harus ada motif. Saya motifnya adalah mak saya. Masing-masing kita punya motif sendiri. Mudah-mudahan kita punya motif yang kuat, lebih kuat barangkali dari saya, untuk dapat menyelesaikan studi di bidangnya masing-masing. Jadi sementara saya sudahi di sini, yaitu intinya adalah kita punya latar belakang tentang tentang studi, latar belakang yang mendorong kita belajar lebih kuat, belajar. Begitu Kang Jan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.